Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas AP2, akan memaparkan mengenai hasil analisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16 pada PT Sanggar Sarana Baja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indira Kaputri dengan NIM terakhir 220. Saya Karla Sugianto Putri dengan NIM terakhir 88. Saya Muhammad Rifal Duha dengan NIM terakhir 270. Baik, seperti yang saya sebutkan awal bahwa kelompok kami menganalisis mengenai penerapan akuntansi atas aset tetap pada PT Sanggar Sarana Baja. Nah, permasalahan yang akan kami paparkan dengan hasil pembahasannya adalah yang pertama, bagaimana gambaran perusahaan secara umum serta cara perusahaan mengklasifikasi dan membuat pengakuan asetnya. Kemudian yang kedua, bagaimana metode penyusutan dan pelepasan aset yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana perusahaan membuat pelaporan aset. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk pembahasan pertama, di sini kami akan memaparkan bagaimana tentang profil perusahaan dari PT Sanggar Sarana Baja ini. Nah, jadi PT Sanggar Sarana Baja ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan serta perawatan alat berat. Pusatnya itu ada di gedung TMT, lantai 5, nomor 1 Jakarta, dan bermula dibangun itu pada tahun 1977. Nah, PT Sanggar Sarana Baja ini sendiri dikelola oleh direktur yang bernama Johan Budi Susietija. Mungkin teman-teman bisa lihat foto di pojok kanan. Nah, itu merupakan foto dari Bapak Johan. Dan komisarisnya itu bernama Ahmad Ananda. Dan PT Sanggar Sarana Baja ini memiliki beberapa cabang seperti di Kuala Kencana dan juga Kalimantan Akhir. Selanjutnya, pindah ke pembahasan mengenai klasifikasi aset tetap dan juga aset tidak berwujudnya. Jadi PT Sanggar Sarana Baja ini memiliki klasifikasi tersendiri dalam pengelompokan aset tetap dan aset tak berwujudnya. Untuk pengklasifikasian aset tetapnya itu berdasarkan nilai ekonomisnya sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai ekonomisnya itu di atas 3 juta atau setara untuk perangkat komputer, elektronik, peralatan, dan perlengkapan kantor yang ada di bawah 3 juta, itu termasuk low value asset. Yang kedua, jika ekonomisnya di bawah atau sama dengan 10 juta atau setara untuk tanah, gedung, mesin peralatan, dan kendaraan yang di bawah 10 juta, itu termasuk low value asset. Yang ketiga, itu nilai ekonomis di bawah sama dengan 3 juta atau setara untuk suku cadang, peningkatan pemeriksaan, atau modifikasi pada aset yang telah ada sehingga dapat menambah nilai yang di bawah 3 juta, itu termasuk low value asset. Yang keempat itu konstruksi dalam penyelesaian yang dikerjakan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Nah, untuk aset tidak berwujudnya ini dimiliki oleh PT Sanggar Sarana Baja, salah satunya itu adalah merek dagang atau opti-lot dan lisensi lainnya. Nah, perusahaan ini itu tidak memiliki aset tak berwujud seperti goodwill, hak paten, atau aset tak berwujud lainnya. Nah, pada tabel sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ini merupakan beberapa aset tetap yang ada pada PT Sanggar Sarana Baja. Mulai dari gedung, perbaikan gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan sebagainya. Dan untuk aset tidak berwujudnya itu ada lisens pada nomor 14. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pengakuan aset tetap. PT Sanggar Sarana Baja ini memperoleh aset tetapnya melalui berbagai cara, baik melalui pembelian tunai, pembelian kredit, dan juga bahkan memproduksi sendiri untuk kebutuhan internalnya. Namun secara umum, pembelian pada aset tetap ini dilakukan secara kredit. Selain itu, PT Sanggar Sarana Baja juga menyewa beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam operasionalnya. Nah, setiap aset pada PT Sanggar Sarana Baja ini memiliki manfaat yang berbeda tergantung pengelompokannya. Untuk pengelompokannya bisa dilihat sebagai berikut pada tabel sebelah kiri. Untuk bangunan dan prasarana itu estimasi umurnya 15 tahun, mesin dan juga peralatan itu 3-8 tahun,
perlengkapan, perabotan, dan peralatan kantor itu 3-5 tahun, dan kendaraan itu umur estimasinya 6. Nah, di sebelah kanan itu merupakan pencatatan yang dilakukan oleh PT Sanggar Sarana Baja tentang aset. Yang pertama itu ada jurnal saat perolehan asetnya. PT Sanggar Sarana Baja mencatat aset pada good receiving. Yang kedua itu jurnal saat invoice tagihan keluar, itu PT Sanggar Sarana Baja mencatat good receiving pada account payable. Dan yang ketiga itu jurnal saat pelunasan hutangnya, PT ini mencatat account payable pada cash. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada metode penyusutan aset. Metode yang digunakan di perusahaan ini yaitu metode garis lurus atau straight line method. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT SSB adalah metode garis lurus. Penyusutan dimulai ketika aset siap digunakan, kemudian dihitung biaya penyusutan aset tersebut setiap bulannya. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan durasi pemakaian berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dan durasinya. Namun, perusahaan tidak menetapkan estimasi nilai residu bagi setiap aset tetapnya, sehingga biasanya pada akhir periode nilai ekonomis aset tersebut habis tanpa nilai sisa. Untuk jurnalnya, yaitu pada debit ada depreciation expense, dan pada kredit ada akumulasi depreciation. Dan selanjutnya ada metode pelepasan aset. Metode pelepasan aset tetap atau aset disposal yang digunakan oleh perusahaan PT Sanggar Sarana Baja, salah satunya melalui penjualan aset tetap. Akan tetapi beberapa aset ada yang dihapuskan seperti zat-zat kimia yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, baterai atau aki truk, dan penjualan tangki minyak yang dilepaskan dengan cara dimusnahkan. Bentuk pencatatan yang sebelum pelepasan yakni dengan melakukan pencatatan beban penyusutan terlebih dahulu dengan cara berikut, yaitu debit. Pada debit yaitu ada depreciation expense, dan pada kredit ada akumulasi depreciation. Pencatatan penjualan dengan perolehan keuntungan yaitu pada debit ada cash dan akumulasi depreciation, dan pada kredit ada gain on sale dan ada aset. Selanjutnya pencatatan penjualan dengan perolehan kerugian, pada debit ada cash dan akumulasi depreciation, dan ada loss on sale, dan pada kredit ada aset. Dan selanjutnya pencatatan pelepasan aset yang umur manfaatnya sudah habis, di debit ada akumulasi depreciation, dan pada kredit ada equipment. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode pelaporan aset. Nah, pelaporan aset tetap dan aset tak berwujud dilakukan itu setiap akhir bulan sebagai closing atau penutup. Jadi, pelaporan aset ini digunakan untuk mengetahui depresiasi atas nilai aset pada setiap periode yang dilakukan setiap divisi PT Sanggar Sarana Baja. Monitoring dan sampai aset report dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian aset report yang sudah diperbaharui dengan menghapuskan daftar aset yang sudah dilakukan disposal secara fisik dan sistem. Kemudian pelaporan aset tetap PT Sanggar Sarana Baja ini secara umum telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Hal ini dilihat dari pengungkapan pada laporan mengenai metode penyusutan, umur manfaat, akumulasi penyusutan, dan rekonsiliasi jumlah yang tercatat. Mulai di next. Baik, jadi sehingga dari kelompok kami berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan bahwa PT Sanggar Sarana Baja ini memperoleh asetnya dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama seperti pembelian tunai, kemudian pembelian kredit, dan memproduksi sendiri. Kemudian selain pembelian dari perusahaan ini juga menyewa beberapa peralatan yang dibutuhkan. Terdapat beberapa pengelompokan untuk masa manfaat tiap asetnya. Kemudian pencatatan yang ditulis biasanya melalui konsep good receiving terlebih dahulu, biaya survei, komisi makelar, dan
pajak penjualan sudah termasuk ke dalam harga perolehan aset. Kemudian penyusutan pada PT Sanggar Sarana Baja ini dilakukan dengan metode garis lurus dan dihitung tiap bulannya. Namun perusahaan tidak menetapkan nilai residu atas aset sehingga biasanya aset akan habis sesuai dengan periode nilai ekonomisnya tanpa nilai sisa. Kemudian perusahaan mengakumulasikan penyusutan berdasarkan sistem yang sudah ditetapkan, yaitu menggunakan sistem SAP atau System Application and Product yang dapat membantu perhitungan depresiasi. Kemudian untuk melepas asetnya biasanya perusahaan ini menghapus atau memusnahkan asetnya secara langsung. Kemudian pelaporan aset ini dilakukan setiap akhir bulan sebagai closing yang pelaporannya itu paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Jadi pelaporan aset tetap PT Sanggar Sarana Baja ini secara umum telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Setelah tergambar aset apa saja yang dimiliki perusahaan beserta nilainya, kemudian perusahaan akan menyerahkannya ke masing-masing divisi untuk dilakukan pengecekan. Seperti itulah mengenai analisis pada PT Sanggar Sarana Baja mengenai penerapan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 16. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.